Selamat malam Pak Dian. Di sini saya Dionysius Graha, NIM 201113020 akan mempresentasikan tentang materi kuliah yang telah saya pelajari, yaitu apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat lunak atau lebih yang tersambung melalui jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Contoh perangkat komunikasi data yang digunakan oleh semua orang adalah komputer, laptop, smartphone, dan tablet. Kemudian ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. Jaringan merupakan kumpulan sel berupa matriks ekstraselulernya yang bersama-sama menjalankan fungsi tersebut. Di tingkat selanjutnya, ada sejumlah jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk membentuk organ. Kemudian ada SCADA. SCADA adalah suatu arsitektur dalam sistem kendali yang berbasis komputer, network data, communication, dan graphical user interface. Fungsinya adalah untuk pengontrolan maupun pengawasan suatu sistem. Kemudian ada Industri 4.0. Industri 4.0 di era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Kemudian ada Modbus. Modbus yaitu protokol komunikasi serial dipublikasikan oleh Modicon pada tahun 1979 yang berfungsi sebagai aplikasi ke dalam programmable logic controller. Modbus sudah menjadi standar protokol yang umum untuk menghubungkan peralatan elektronik industri. Kemudian ada definisi protokol komunikasi. Definisi protokol komunikasi adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur untuk mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Materi yang kedua itu ialah ilustrasi komputer protokol microcontroller Arduino. Protokol ini menggunakan komunikasi serial asinkron yang mempunyai keuntungan dari RS485 adalah transfer data jarak jauh yang mencapai 1200 meter antara dua perangkat, dan pengaplikasiannya banyak di dunia industri, otomotif, manufaktur, aerospace, kereta api, dan lain sebagainya. Kemudian ada RS485, protokol komunikasi serial, yaitu protokol komunikasi serial yang tidak memerlukan pulsa clock. Komunikasi ini menggunakan teknik yang disebut sinyal diferensial untuk mentransfer data biner dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan transfer sinyal diferensial? Transfer sinyal diferensial yaitu bekerja dengan membuat tegangan diferensial dengan menggunakan 5 volt positif dan negatif. Hal ini menyediakan komunikasi half duplex saat menggunakan dua kabel
dan full duplex membutuhkan 4 kabel merangkak. Keuntungan menggunakan metode ini antara lain, yang pertama itu ada RS485, mendukung kecepatan transfer data maksimum sebesar 30 Mbps, dan yang kedua mendukung untuk transfer data dengan jarak jauh mencapai 1200 meter, dan yang ketiga keuntungan utama itu pada RS485 lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan RS232. Yang keempat, mendukung perangkat mencapai 32 self device yang terhubung ke protokol RS485. Kemudian ada keuntungan dari RS485, yaitu kebal terhadap kebisingan karena menggunakan metode sinyal diferensial dalam transfer datanya. Dan yang kedua, kecepatan data RS485 lebih cepat dibandingkan dengan protokol 12C. Dan yang ketiga, perbedaan antara Modbus dan RS485. Kemudian ada Modbus TCP, yaitu sebagai Modbus yang mengikuti tren perkembangan dunia saat ini, dan apapun dapat dihubungkan dengan jaringan Ethernet atau internet untuk mengirim data atau ayat. Sehingga Modbus TCP sebagai interface perangkat keras dari mode ini, yaitu port Ethernet, dan merupakan port yang ada pada setiap komputer. Kemudian ada fitur dari RS485 sebagai berikut. Dengan tegangan kerja menggunakan 5 volt DC. Yang kedua menggunakan IC chip Max 485. Yang ketiga, konsumsi daya yang rendah untuk komunikasi RS485. Yang keempat, transceiver terbatas laju perubahan tegangan. Dan yang kelima, menggunakan terminal blok 2P 5.08 mm. Dan yang keenam, ada kabel komunikasi RS485. Modbus RS485 ini dapat dengan mudah dihubungkan ke Arduino. Gunanya adalah port serial Arduino pada pin 0 dan pin 1. Pemrogramannya juga sederhana, cukup digunakan sebagai serial print untuk menulis ke RS485 dan serial read untuk membaca dari RS485. Sekian, terima kasih presentasi materi yang telah saya pelajari. Selamat malam.